Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Al-Huda, NIM F10821911005, Prodi PGSD, kelas 7A PPAPKPT. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Nah, pertama-tama, apa sih logika matematika itu? Nah, logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana aturan-aturan dasar yang berlaku untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan logika matematika. Nah, logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Nah, adapun keuntungannya yaitu kekuatan bahasa simbol adalah yang pertama, ringkas, yang kedua univalent atau bermakna tunggal, dan yang terakhir yaitu universal, dapat dipakai di mana-mana. Logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Di sini sudah ada sebuah bagan mengenai skema dari logika matematika. Sekarang fokus pembelajaran kita yaitu penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada 3 macam penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Yang pertama ada modus tollens, yang kedua ada modus ponens, dan yang terakhir, yang ketiga ada silogisme. Nah, bagaimana sih modus tollens itu? Bagaimana modus ponens? Bagaimana silogisme? Selanjutnya kita akan mempelajarinya. Nah, pertama-tama sebelum kita belajar, kita harus tahu terlebih dahulu. Ada istilah-istilah yang dipakai dalam penarikan kesimpulan logika matematika. Yang pertama ada premis, yang kedua ada konklusi, dan yang ketiga ada argumen. Nah, polanya seperti yang sudah disebutkan tadi, yang pertama ada modus ponens, yang kedua ada modus tollens, dan yang terakhir, yang ketiga ada silogisme. Nah, istilah dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama tadi, premis. Premis adalah himpunan pernyataan tunggal atau majemuk yang ditentukan atau diketahui. Nah, bisa juga disebut sebagai alasan pendukung. Jadi, premis ini adalah alasan pendukung. Kemudian yang kedua ada konklusi. Nah, konklusi merupakan pernyataan tunggal atau majemuk yang diturunkan dari premis. Bisa disebut juga bahwa konklusi ini adalah kesimpulan dari beberapa premis yang ada. Nah, jadi dari premis-premis tersebut diturunkan menjadi konklusi atau kesimpulan dari beberapa premis tersebut. Kemudian yang terakhir ada argumen. Kumpulan dari premis-premis beserta satu buah konklusi yang diturunkan dari premis-premis tersebut. Nah, bisa kalian perhatikan di sebelah kanan layar. Di sini ada premis 1, jika hari hujan, maka cuaca dingin. Kemudian premis 2 mengatakan cuaca tidak dingin, maka konklusinya atau kesimpulannya hari tidak hujan. Nah, premis 1, premis 2, dan konklusi ini disebut sebagai argumen. Ya, premis 1 dan premis 2 ini disimpulkanlah menjadi sebuah konklusi atau kesimpulan. Yang mana premis 1 berbunyi, jika hari hujan, maka cuaca dingin. Premis 2 mengatakan,
cuaca tidak dingin. Artinya, kesimpulannya adalah hari tidak hujan. Oke. Selanjutnya, kita belajar pola modus ponens. Nah, tentunya sebelum kita mengetahui bagaimana cara penarikan kesimpulan menggunakan modus ponens, pola modus ponens, tentunya kita harus tahu terlebih dulu apa sih yang dimaksud dengan modus ponens. Nah, modus ponens adalah penarikan kesimpulan mengikuti aturan kesimpulan yang sah untuk jika P maka Q dan P maka Q harus benar. Premis pertama pada modus ponens berupa implikasi, yaitu jika P maka Q, sedangkan premis kedua berupa proposisi tunggal, yaitu P. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut berupa proposisi tunggal, yaitu Q. Nah, untuk lebih jelasnya agar kalian lebih paham, kita lagi slide berikutnya. Nah, di sini modus ponens, premis 1. P, jika P, maka Q. Premis 2 mengatakan P. Kesimpulannya adalah Q, konklusinya. Dibaca. Jika diketahui P maka Q benar, dan P benar, maka disimpulkan bahwa Q benar. Nah, untuk lebih pahamnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Premis 1. P. Jika hari ini langit mendung, kemudian yang Q, maka hari ini akan hujan. Nah, kemudian premis 2-nya. P. Hari ini langit mendung. Kesimpulannya yaitu hari ini akan hujan. Pembahasan. Premis pertama terdiri atas dua proporsi tunggal, yaitu P, hari ini langit mendung, dan Q, hari ini akan hujan, dengan operator logika implikasi. Jadi, pada premis 1 ini ada implikasi antara premis P dan Q. Sementara premis kedua berupa sebuah proposisi tunggal. Nah, bisa diperhatikan dalam premis 2 ini hanya tunggal, hanya P saja. Hari ini langit mendung. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut menurut metode penarikan kesimpulan modus ponens adalah ya, hari ini akan hujan atau hari ini akan turun hujan. Kemudian selanjutnya, nah, modus ponens. Kesimpulan yang sah pada modus ponens ini dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran. Hasil akhir nilai kebenaran dari kesimpulan pada modus ponens berupa tautologi. Nilai kebenaran berbentuk tautologi pada kolom jika P maka Q dan P maka Q. Dapat menjadi bukti bahwa modus ponens merupakan kesimpulan yang sah atau berlaku. Jadi, penarikan kesimpulan pada pola modus ponens dapat kita perhatikan juga, dapat kita tentukan dengan cara melihat tabel kebenaran. Nah, seperti ini. Jika P bernilai benar, kemudian Q bernilai benar, P maka Q juga akan bernilai benar. Ya. Kemudian di bawahnya, jika P bernilai benar, Q-nya bernilai salah, maka jika P maka Q-nya akan bernilai salah juga. Jika P-nya kemudian yang ketiga, jika P bernilai salah dan Q-nya bernilai benar, maka jika P maka Q-nya bernilai benar. Kemudian yang terakhir, jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka nilai P jika P maka Q akan bernilai benar. Nah, yang kedua ini
penarikan kesimpulan modus tollens. Penarikan kesimpulan modus tollens mengikuti aturan kesimpulan yang sah untuk jika P maka Q dan negasi Q maka negasi P harus benar. Nah, diasumsikan jika P maka Q, P maka Q bernilai benar dan diketahui ingkaran Q bernilai benar. Sehingga agar implikasi dari P dan Q bernilai benar, maka ingkaran P harus benar. Agar lebih pahamnya kita masuk ke slide selanjutnya. Bisa kita lihat pola modus tollens yang pertama, premis 1. Jika P maka Q. Premis 2-nya negasi Q atau tidak Q. Konklusinya tidak P atau negasi P, dibaca negasi P. Jika diketahui jika P maka Q benar dan negasi Q benar, maka disimpulkan bahwa negasi P juga benar. Contoh, premis 1, P. Jika hari hujan, maka cuaca dingin. Premis 2, negasi Q. Cuaca tidak dingin. Konklusinya adalah negasi P. Jadi kesimpulannya, jadi hari tidak hujan. Pembahasan. Premis pertama terdiri atas dua proporsi tunggal, yaitu P jika hari hujan dan Q maka cuaca dingin. Premis kedua berupa sebuah proporsi tunggal bernilai benar, yaitu cuaca tidak dingin. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut menurut dengan metode penarikan kesimpulan modus tollens adalah jadi hari tidak hujan. Nah, bukti dari kesimpulan yang sah untuk modus tollens dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran. Semua nilai kebenaran benar atau tautologi pada kolom P jika Q dan negasi Q, maka negasi P. Menunjukkan bukti penarikan kesimpulan yang sah. Perhatikan tabel kebenaran untuk ekspresi logika. Jika P maka Q dan negasi Q, maka negasi P. Berikut menghasilkan tautologi. Nah, silakan kalian perhatikan tabel kebenaran berikut ini. Jadi, penarikan kesimpulan modus tollens juga dapat dilihat dengan menggunakan tabel kebenaran. Seperti yang sudah tertera dalam slide ini. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dengan pola silogisme. Kesimpulan yang sah dari metode silogisme merupakan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus. Nah, aturan dasar penarikan kesimpulan silogisme menyatakan bahwa jika P, maka Q, dan jika Q, maka R. Keduanya bernilai benar, menghasilkan kesimpulan jika P, maka R juga bernilai benar. Dengan kata lain, hasil penarikan kesimpulan silogisme digunakan ketika konsekuen premis pertama sama dengan antiseden premis kedua. Hasil penarikan kesimpulan silogisme adalah implikasi dari antiseden premis pertama dan konsekuen premis kedua. Untuk lebih pahamnya lagi, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, coba kalian perhatikan pola silogisme berikut ini. Jika diketahui P maka Q benar dan Q maka R benar, maka disimpulkan P maka R benar. Nah, contoh soalnya, premis 1. Jika rajin belajar, maka nilai ulangan akan bagus. Kemudian premis keduanya, jika nilai ulangan bagus, maka akan naik kelas. Konklusinya atau kesimpulannya, jadi jika rajin belajar maka naik kelas. Iya.
Nah, seperti polanya, jika diketahui P maka Q benar, dan Q maka R benar, maka dapat disimpulkan bahwa P maka R benar. Nah, pembahasannya. Premis pertama terdiri atas dua proporsi tunggal, yaitu P jika ingin belajar, dan Q maka nilai ulangan akan bagus. Premis kedua juga terdiri dari dua proporsi tunggal, yaitu Q jika nilai ulangan bagus, dan R maka naik kelas. Kesimpulan yang sah dan dari argumen tersebut menurut metode penarikan kesimpulan silogisme adalah: jadi, jika rajin belajar, maka naik kelas. Nah, seperti ini polanya. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, jika Q maka R. Kesimpulannya, jika P maka R. Bukti dari kesimpulan yang sah untuk silogisme juga dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran. Bukti yang benar akan menunjukkan bentuk tautologi pada kolom. Jika P maka Q dan Q maka R, maka P maka R, seperti yang ditunjukkan pada tabel kebenaran berikut. Nah, bisa kalian perhatikan. Jadi, kesimpulan dalam silogisme juga dapat ditentukan menggunakan tabel kebenaran. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Yang pertama ada pola, modus ponens, kemudian modus tollens, dan silogisme. Semoga kalian dapat memahaminya dan mengerti. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.